warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Nazila Hasna dari kelas 11 OTKP 2 nomor absen 7. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pembuatan dokumen atau bukti transaksi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak video ini dengan seksama ya. Nah, ada yang tahu nggak nih apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan perusahaan atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari adanya pencatatan bukti transaksi secara urut dan rutin. Selain bisa untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah transaksi yang sudah terjadi, bukti transaksi juga bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam penghitungan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Fungsi bukti transaksi adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat bila terjadi masalah seputar transaksi keuangan. Maka fungsi bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan. Jenis bukti transaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bukti transaksi internal dan yang kedua ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal merupakan bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satu contoh bukti transaksi ini adalah gaji karyawan internal. Dan yang kedua ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah pembelian bahan baku untuk keperluan produksi. Berikut ini beberapa contoh dari bukti transaksi. Yang pertama ada memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Memo termasuk dalam contoh bukti transaksi internal. Memo biasanya hanya berisi pesan-pesan sederhana yang langsung ke topik pembicaraan. Contoh dari memo misalnya seperti pesan dari atasan kepada pihak akuntan yang mencatat dan mempersiapkan gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Yang kedua ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Yang ketiga ada nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti informasi menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Biasanya nota debit memiliki dua salinan. Satu lembar dipegang oleh pembeli dan satu lembarnya lagi dipegang oleh penjual. Nota debit hanya akan dikembalikan saat barang sudah kembali pada pembeli. Yang keempat ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Nota kontan juga biasanya dibuat dengan menggunakan salinan minimal 2 rangkap. Nota yang asli diberikan kepada pembeli, sementara salinannya disimpan oleh penjual untuk catatan atau arsip. Yang kelima ada faktur. Faktur atau invoice adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi sebagai bahan pertimbangan membeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Ciri utama faktur pada umumnya adalah memuat informasi detail mengenai nama dan alamat penjual, nomor faktur,
nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang seperti jenis barang, harga satuan, kuantitas barang, dan jumlah harga. Yang keenam ada kwitansi. Kwitansi adalah salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi terdiri dari 2 rangkap. Satu rangkap kwitansi akan dipegang oleh pembeli dan satunya lagi akan dipegang oleh penjual sebagai bukti pembayaran. Yang ketujuh ada cek. Cek adalah sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Umumnya, cek terdiri dari 2 bagian. Satu bagian sebelah kirinya, cek sebagai bukti arsip pihak mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Sedangkan sebelah kanan cek adalah bagian yang diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Yang kedelapan ada bukti setoran bank. Bukti setoran bank merupakan catatan transaksi yang berupa lembaran slip setoran yang disediakan pihak bank yang digunakan pada saat melakukan transaksi atau setoran uang ke bank seperti tabungan atau investasi. Yang kesembilan ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai dengan buktinya. Kas yang masuk berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada bukti transaksi keluar. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti transaksi keluar. Contoh bukti transaksi kas ini berisi keterangan lengkap mulai dari tanggal, nama, keterangan, kegiatan yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di perusahaan. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Yang ke-11 ada rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bila ada kesalahan pengucapan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.